Selamat siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizhan Mafrur. Saya adalah software engineer di Kartosa, perusahaan yang bergerak di open source geospatial solution. Perusahaan ini berbasis di Cape Town, South Africa. Nah, ini adalah saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tutorial mengenai data mining menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kenapa saya ingin membuat video tutorial ini? Alasannya adalah banyak teman-teman saya yang mereka rata-rata dari jurusan misalkan seperti psikologi atau bioinformatik yang tidak dari background computer science itu meminta saya untuk membuat video tutorial ini, yaitu melakukan data mining menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena mereka membutuhkan skill ini untuk penelitian mereka. Jadi sebelumnya saya pernah menempuh pendidikan S2 saya di Cheonan National University di Korea Selatan. Pada saat S2, rata-rata penelitian saya pasti melibatkan data mining dan analisis. Dan pada saat itu saya menggunakan bahasa R dan bahasa Python. Ini adalah log-log atau sisa-sisa dari penelitian S2 saya. Nah, jadi video tutorial ini akan berlanjut, tapi pada kesempatan yang pertama ini, pada kesempatan yang video tutorial pertama ini, saya ingin menjelaskan kenapa sih alasannya saya menggunakan Python, apa sih alasannya saya menyukai Python untuk data mining dan sebagainya. Nah, ini adalah dari pendapat personal diri saya, jadi silakan kalau mau mengkritisi dan sebagainya. Alasan yang pertama, kenapa saya suka dan menggunakan Python di data mining adalah yang pertama, Python merupakan bahasa yang sangat simpel. Jadi, mungkin teman-teman semuanya kalau mau belajar bahasa pemrograman biasanya yang pertama dipelajari adalah bahasa C. Nah, di sini di Wikipedia kita bisa membandingkan. Sebagai contoh, kita ingin menulis Hello World atau Hello Dunia dengan bahasa C, maka kita membutuhkan seperti ini. Include, kemudian, ini C++, misalkan C ini include stdio.h, kemudian kita buat function main, kemudian printf, kemudian Hello Dunia, dan sebagainya. Ketika kita menggunakan bahasa Java, ini contohnya Java, kita harus menulis class, public class Hello Dunia, kemudian public static void main untuk function main-nya, kemudian di dalamnya system out println. Tapi dengan menggunakan Python itu sangat mudah sekali. Ketika teman-teman sudah melakukan instalasi Python di environment teman-teman, baik itu Windows, OS X, atau Linux, teman-teman tinggal melakukan di terminal atau mungkin di command prompt, tinggal menuliskan Python. Maka kita akan menuju ke Python Interactive Prompt. Nah, di sini kita tinggal print Hello Dunia, maka akan tampil Hello Dunia. Jadi, bahasa Python merupakan bahasa yang sangat simpel, itu menurut saya. Dan bahasa Python merupakan bahasa yang sangat mudah untuk dibaca. Jadi misalkan kalian bisa membandingkan ya, misalkan Python vs Java, misalkan nah, misalkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan kita ingin membuat piramid menggunakan ini bintang perkalian ini menggunakan looping. Jadi ini kita menuliskan di Java seperti ini, di Python seperti ini. Makanya itu adalah alasan pertama saya memilih Python. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belajar pemrograman yang bukan dari background computer science, mungkin Python adalah salah satu alternatifnya. Kemudian alasan yang kedua, yaitu kenapa saya pilih Python, karena Python adalah platform independen. Nah, jadi apapun OS kalian, misalkan kalian menggunakan Windows, menggunakan OS X seperti saya ini, atau menggunakan Linux, kalian bisa mendownload Python dari berbagai versi, misalkan versi Windows, Linux, Linux juga banyak distribusinya, kemudian Mac OS dan sebagainya. Tapi yang jelas, hampir di semua Linux itu Python sudah default, sudah terinstall secara default. Jadi sudah bagi pengguna Linux jangan khawatir karena Python otomatis ada di OS-nya. Nah, alasan yang kedua adalah itu, yaitu platform independen. Kemudian yang ketiga adalah interactive prompt. Nah, ini sudah saya tunjukkan sebelumnya. Ini adalah prompt interaktif. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman habis install Python, kemudian masuk ke Python gini, nah ini adalah interaktif Python-nya. Nah, kemudian misalkan contoh A sama dengan 4, B sama dengan 5, A plus B, 9. Nah, ini adalah interaktif prompt-nya Python. Nah, bahasa-bahasa sekarang juga mereka sudah memulai menggunakan prompt interaktif ini, seperti misalkan kalau teman-teman belajar
Ruby on Rails, kemudian misalkan sekarang kayaknya Laravel itu bahasa yang menggunakan PHP, itu juga sudah ada prompt interaktifnya, kemudian ada Node.js dan sebagainya. Ini memang sangat membantu sekali untuk coba-coba seperti ini. Nah, itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, Python merupakan bahasa yang general purpose language. Jadi misalkan sebelumnya saya juga pernah menggunakan R, bahasa pemrograman R language. Nah, bahasa pemrograman R ini memang dikhususkan untuk statistical computing. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat aplikasi menggunakan bahasa R di desktop atau di web itu akan sangat susah karena memang bahasa ini dikhususkan untuk statistical computing. Kemudian bahasa yang lain misalkan MATLAB. MATLAB itu memang dikhususkan juga untuk mathwork lah, istilahnya untuk pekerjaan-pekerjaan saintifik. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat aplikasi menggunakan MATLAB ya juga sangat susah gitu. Nah, tapi Python bisa digunakan seperti R dan bisa digunakan seperti MATLAB juga, tapi Python adalah general language. Jadi kalian bisa membuat web dengan Python, misalkan dengan Django Framework atau Flash, kemudian kalian juga bisa membuat aplikasi desktop dengan Python, dan sebagainya. Itu adalah alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, mengenai lisensi Python. Python adalah termasuk BSD license atau open source. Jadi tidak usah khawatir untuk menggunakan bahasa pemrograman ini karena lisensinya adalah open source. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah komunitas yang sangat luas. Nah, jadi kalau kalian menemukan error di Python, kalian tinggal paste aja di Google, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali bantuan. Salah satu situs favorit saya karena sering mengalami error adalah Stack Overflow. Ini kalian bisa ke Python. Nah, ini untuk dengan tag Python ini akan sangat banyak dan akan sangat banyak komunitas yang membantu kita. Jadi ketika ada error kita tinggal tanyakan aja. Biasanya juga ada orang yang lebih dulu mengalami error tersebut dan sudah ada jawabannya. Nah, jadi Python termasuk bahasa yang komunitasnya termasuk tinggi. Kalau misalkan kita nyoba di GitHub, bahasa pemrograman Python juga termasuk bahasa pemrograman yang cukup populer di sana. Jadi gimana ya? Tentang Python ya. Nah ini. GitHub-nya saya aja dah. Intinya, yang keenam adalah komunitas yang sangat luas. Jadi ketika ada error dan sebagainya, itu saya bisa tanya. Kemudian Python juga termasuk bahasa yang sudah sangat banyak digunakan, terutama misalkan di Google di App Engine-nya juga menggunakan Python. Kemudian banyak sekali penggunaan Python di dunia ini. Dan misalkan statistic language Python misalkan. Maksudnya ini loh. Nah, ini. Yang pertama memang bahasa Java, itu memang masih banyak sekali digunakan dan sebagainya. Tapi Python ini termasuk bahasa yang senantiasa meningkat. Jadi tiap tahunnya indeksnya. Nah, seperti ini. 2016, ini dari 2002 masih sangat dikit, kemudian melonjak tajam 2014 dan sebagainya. Jadi tidak sia-sia kita nantinya ketika belajar Python. Nah, kemudian yang terakhir mungkin alasannya kenapa saya menggunakan Python di data mining, yaitu karena ada ini, IPython. IPython, saya lupa apakah di laptop saya sudah ada IPython. IPython ini interaktifnya Python. Jadi kayak semacam interaktif prompt, tapi ini lebih bagus lagi. Misalkan contohnya, nah seperti ini. Ini juga support di browser.
Jadi silakan aja nanti teman-teman bisa dicari ini di ipython.org. Contohnya ini di ipython online. Ini saya di Jupyter Online. Saya misalkan contohnya di sini buat ini page menggunakan Python versi 2. Kayaknya perlu di refresh. Nah, kemudian misalkan di sini print. Nah, seperti ini. Ini IPython Notebook ini akan sangat membantu ketika kita ingin melakukan plotting di Python. Jadi ketika kita misalkan membuat suatu regresi atau apa di data mining, kemudian kita melakukan plot yang nanti outputnya adalah gambar, maka ini akan sangat membantu. Dan IPython Notebook ini juga sangat membantu karena ini bisa di-save, kemudian kita bisa share ke teman-teman. Jadi bisa kelihatan kodenya apa, kemudian outputnya seperti apa, dan sebagainya. Misalnya seperti ini yang sama dengan 5, kemudian apa, B sama dengan 5, kemudian apa, C sama dengan A plus B, A plus B, kemudian C. Nah, seperti ini. Nah, ini semuanya kan bisa disimpan. Nah, ini bisa di-save juga. Nah, ini nanti kita juga insya Allah di tutorial selanjutnya akan mencoba menggunakan IPython Notebook ini untuk belajar data mining. Nah, ini adalah mungkin itu alasan kenapa saya menggunakan Python dan kenapa saya tertarik di Python. Yaitu yang pertama itu simple, mudah dibaca, kemudian platform independen, kemudian ada prompt interaktifnya, kemudian yang lain misalkan tujuan bahasa pemrograman ini juga tidak hanya untuk scientific process, tapi general purpose language. Lisensinya itu jelas free dan open source software. Kemudian komunitasnya luas dan banyak digunakan di mana-mana bahasa pemrograman Python. Kemudian ada IPython Notebook. Nah, jadi itu mungkin alasan-alasan dari saya. Jadi silahkan kalau yang lain mungkin mau mengkritisi atau mungkin ada tambahan dan sebagainya. Baik, terima kasih di tutorial yang pertama ini. Selanjutnya, untuk tutorial yang selanjutnya, nantikan saja. Terima kasih.